kelas 8, good morning. Selamat pagi dan selamat tahun baru buat kamu sekalian. Salam dari Ibu atau Miss. Nah, sebagai pelajaran kita pertama pada semester baru ini atau semester genap ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana pengangkutan air dari akar sampai ke daun dan juga bagaimana pengangkutan nutrisi ke dalam tubuh-tumbuhan itu. Oke? Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa air yang berada di dalam tanah bagaimana bisa masuk ke dalam tubuh tumbuhan dan juga bagaimana bisa masuk sampai kepada daun. Air itu adalah masuk ke dalam akar melalui rambut-rambut akar yang sangat halus, di mana masuknya itu berlangsung secara osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis itu adalah pengertian umumnya perpindahan zat, dan yang berpindah itu adalah zat yang berkonsentrasi rendah kepada zat yang berkonsentrasi tinggi. Artinya apa itu? Zat yang konsentrasi rendah itu air yang berada di luar akar. Lalu konsentrasi tinggi atau kepekatan yang tinggi adalah di dalam akar itu sendiri. Jadi air itu masuk melalui bulu akar ke dalam akar, kemudian akan menuju kepada endodermis dan dari sana menuju kepada xilem. Xilem yang ada pada akar akan meneruskan air tersebut ke batang melalui sifat pembuluh kapiler pada batang. Lalu dari batang ini air itu akan diteruskan lagi oleh pengangkutan xilem menuju kepada daun. Sehingga proses pengangkutan air ini dapat berlangsung dengan lancar dari akar ke batang dan ke daun. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah cepat tidaknya air itu bisa sampai dari akar ke batang dan menuju sampai ke daun itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Ya, ingat ya anaknya Miss, 3 faktor. Yang pertama adalah tekanan akar, yang kedua adalah sifat pembuluh kapiler pada batang, dan yang ketiga adalah daya isap pada daun. Nah, beginilah caranya bagaimana bisa sampai air dari akar melalui batang ke daun. Oke, sekarang kita masuk bagian kedua atau bagian B. Yang pertama tadi cara air masuk itu ke dalam akar, ke batang, ke daun, itu bagian A. Bagian B adalah bagaimana pula nutrisi atau zat yang diperlukan tumbuhan itu bisa diedarkan ke seluruh tubuhnya. Nah, kalau tadi pada akar yang mengangkut airnya adalah xilem atau pembuluh kayu, sekarang yang mengangkut dan menyampaikan nutrisi itu adalah fluem atau pembuluh tapis. Arahnya, alirannya itu berbeda. Kalau tadi air dari akar ke batang ke daun, sekarang nutrisi itu berasal dari daun. Kenapa? Karena di daun itu zat makanan difotosintesiskan, diolah sehingga menimbulkan atau menghasilkan zat yang diperlukan oleh tubuh-tumbuhan. Dan zat itu akan diedarkan dari daun ke seluruh tubuh-tumbuhan, atau nutrisi tadi diedarkan dari daun ke seluruh tubuh-tumbuhan melalui pembuluh tapis. Nah, caranya diangkut oleh pembuluh tapis dari daun dan diedarkan ke seluruh tumbuh-tumbuhan itu, baik ke cabang, baik ke batang, dan juga mungkin ke seluruh bagian tubuh-tumbuhan. Oke, begitulah cara pengangkutan zat yang berlangsung dalam tumbuhan. Oke, anak Miss, sudahkah dipahami? Oke, anaknya Miss, untuk lebih jelas, lebih mengerti, lebih dipahami tentang bagaimana perjalanan air tadi dan juga pengangkutan nutrisi itu, anaknya Miss
bisa melihat buku paket kamu jilid B atau semester 2 yang ada di halaman 26 tentang cara masuknya air ke dalam akar. Kemudian di halaman 27 tentang bagaimanakah air itu diteruskan dari akar melalui batang ke daun. Dan halaman 29 itu bagaimana nutrisi diedarkan ke seluruh tumbuhan. Oke, amati, perhatikan itu gambar baik-baik, lalu Anda harus mencatat dan gambarkan serta hasilnya Anda fotokan dan kirim ke Miss. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Bye-bye.